Kemarin aku ikut kelas Bu Vika Komarah dan menemukan dia bilang bahwa seorang perempuan itu harus memiliki mata elang. Jangan biasa mengikuti jejak-jejak bebek. Welcome back to my video with Arum Al-Adawiyah. Mari berdialog bersama, bertumbuh dalam cerita. Why? Kenapa? Why? Kok perempuan itu harus memiliki mata elang? Gini ceritanya. Kita kali ini bakalan bahas gimana sih karakteristik elang dan karakteristik bebek. Kamu harus tahu bahwa elang itu kenal dengan hewan yang fokus. Fokusnya itu luar biasa. Ini menggambarkan kalau kita manusia itu harus mempunyai visi hidup yang jelas, tujuan yang jelas, dan ketegasan dalam menjalani kehidupan. Berbeda dengan bebek yang kehidupannya itu hanya mengikuti arus, mana arus mengarahkan, dia akan ikuti. Selain itu, bebek itu terbiasa untuk mengikuti siapapun yang ada di depannya. Di depannya belok ke kanan, dia ikut ke kanan. Di depannya lurus, dia ikut lurus. Kiri, dia ikut kiri, tanpa tahu kemana tujuan dari kumpulan itu. Tanpa tahu perjalanan yang akan dia lalui. Itulah bebek. Berbeda dengan elang yang terbiasa memiliki tujuan yang jelas, dia tahu ini mangsanya yang mana, kayak gitu kan. Dia tahu ini tujuannya yang mana dia bidik dan akan dia kejar sampai dia dapat. Dia pastikan bahwa apa yang dia mau itu akan dia dapati. Itulah elang. Begitulah kita, seorang perempuan, itu harus memiliki penglihatan elang. Harus punya penglihatan yang fokus, punya visi, tegas dalam menjalani kehidupan, dan itu harus kita contoh dalam menjalani hidup kita sendiri. Jangan menye-menye, jangan ikut arus, jangan ikut siapapun kalau kamu nggak tahu tujuannya mau kemana. Jangan ikut siapapun itu kalau kamu nggak tahu perjalanan yang akan kamu lalui ini akan kemana. Jangan pernah. Kamu harus tahu bahwa elang itu punya pandangan yang tajam, yang jelas, clear. Dia tahu pasti apa yang dia inginkan. Dan kamu juga harus kayak gitu. Dan menjalani kehidupan ini, you need to know apa sih yang sebenarnya kamu inginkan dalam kehidupan ini. Kamu mau jadi apa? Kamu mau kontribusi apa di society? Kamu mau kontribusi apa untuk masyarakat? Kamu mau bermanfaat di ranah apa? Kenapa orang-orang di zaman keemasan itu benar-benar keren banget? Karena dia tahu pasti apa yang dia mau kejar. Dia tahu pasti apa yang mau didapatkan, kayak gitu ya. Dia mau berkontribusi dalam keilmuan, dia mau berkontribusi dalam teknologi, dia mau kontribusi di kesehatan, itu jelas, semua clear semua. Jadi mereka tuh keren-keren karena jelas tujuannya. Kita harus banget belajar dari elang. Yang pertama, kita punya visi hidup yang jelas. Kalau visinya jelas, clear, kayak memanah, kalau tujuannya jelas, sasarannya jelas, bunderannya jelas, itu akan lebih memungkinkan dapat nilai 10 kan dalam perlombaan. Kalau misalnya pandanganmu aja itu masih rabun, itu nggak akan clear pandanganmu. Sehingga tanpa distraksi pun tujuanmu tuh udah nggak jelas. Apalagi kalau udah ada distraksi. Lihat handphone, lihat teman punya pencapaian ini, lihat orang udah sukses kayak gini, udah buyar semua. Apalagi kalau nggak punya visi yang jelas, nggak punya sasaran yang jelas dalam hidupmu. Jadi pastikan bahwa yang pertama punya visi hidup yang jelas. Yang kedua, you need to focus with your goals. Kamu harus fokus ke tujuanmu tadi. Kalau sasarannya udah jelas, pastikan kamu nggak terdistraksi sama hal-hal yang bukan tujuanmu. Misal diajak main game, kamu diajak hangout sini, hangout situ. Padahal tugas apa yang kamu perlu lakukan dan mencapai tujuanmu tadi, itu belum kamu lakukan. Jadi, yang kedua adalah fokus ke tujuan. Yang pertama, tahu jelas sasarannya. Yang kedua, fokus ke sasaran itu tadi. Jangan gampang terdistraksi. Ini adalah karakteristik elang. Dan muslimah yang tangguh, muslimah yang keren, perempuan yang keren, itu punya karakteristik ini. Terus, karakteristik
Elang yang selanjutnya adalah punya keberanian dan ketegasan. Kamu harus berani untuk mengambil keputusan. Kamu harus tegas dalam mengambil keputusan. Perempuan yang punya karakteristik ini, dia akan berani untuk mengambil tantangan, untuk menghadapi tantangan yang akan dia lewati. Dia tahu ini sulit, tapi dia punya keberanian untuk menghadapinya. Dia akan cari tahu cara-cara gimana sih menghadapi tantangan ini. Misal ada kesulitan tertentu, dia akan cari tahu. Dia cari orang yang pernah melalui hal itu. Dia cari role model yang punya map gimana sih ngelewatin tantangan yang udah dia lalui. Dan ini adalah cara cerdas untuk menghadapi tantangan yang ada di hadapannya. Dia berani, dia tegas. Misal kamu mau jadi penulis, you need to belajar gimana sih caranya menulis, strukturnya gimana, gimana sih flow-nya yang bagus, gimana sih tata bahasa yang benar, kayak gitu. Kamu akan mencari siapa sih kira-kira penulis yang bisa dicontoh? Atau contoh lainnya, kalau kamu mau mengemban dakwah, kamu akan belajar. Ini siapa sih role model pengemban dakwah yang mau aku contoh? Karena kalau kamu mau melewati sebuah perjalanan tanpa ada role model, bisa nggak? Bisa. Tapi akan lebih banyak perjalanan yang harus kamu lalui, memakan lebih banyak energi, memakan lebih banyak waktu, dan ini bisa kamu pangkas kalau kamu udah punya role model. Kamu udah punya contoh kayak gitu. Tinggal kamu ATM, amati, tiru, modifikasi. Gimana sih cara dia bisa kayak gitu kan. Daripada kamu capek-capek melewati jalan buntu, melewati terjal, lubang. Lebih baik cari siapa yang udah melewati jalan itu dan lewati jalan yang udah dia lalui. Pasti sampai nggak? Pasti sampai. Karena jalan yang udah dia lalui itu jelas-jelas membawa dia ke posisi dia yang saat ini kamu inginkan. Well, siapa sih role model kamu? Cari tahu, pastikan, dan coba tanya, telisik gimana sih jalannya, apa sih caranya. Kemudian, sikap bebek yang harus kita hindari. Jangan FOMO. FOMO tuh udah jadi masalah banget ya di era sekarang, apalagi dikit-dikit ikut tren, dikit-dikit ikut tren. Yang terbaru misalnya joget itu ya, emang asik ngikutin tren tuh, emang asik. Kayak gue tuh up to date banget, gue tuh keren banget gitu kan. Tapi ingat bahwa zaman keemasan Islam, para pemudanya itu tidak mengikuti tren, melainkan menciptakan tren. Mereka lah trennya, mereka yang menjadi tren gitu. Pastikan bahwa kita adalah orang yang bukan mengikuti saja, tapi kita adalah orang yang kemudian menginspirasi, yang kemudian memberikan warna baru di society, memberikan kebermanfaatan gitu. Punya opini yang unik, mempunyai sikap yang unik, kepribadian yang unggul. Pastikan bahwa kita itu bukanlah bebek yang hanya mengikuti tren, kemana arus dia ikuti, kemana tren dia ikuti, kemana orang mengajak dia ikuti tanpa tahu dia ini akan apa sih dia ini apa sebenarnya, dia nggak tahu, cuma menjalani aja kehidupan ini. Ya udah, orang A dia A, orang B dia B, orang kesana dia kesana, trennya ke Curug dia ke Curug, trennya hangout ke kafe dia hangout ke kafe. Salah nggak? Boleh nggak? Boleh boleh aja. Tapi kalau misalnya hidupmu cuma untuk mengikuti tren aja, well, siapa anda? Kamu itu siapa? Nggak punya nilai. Kita nggak punya nilai akhirnya. Jangan jadi bebek yang cuma mengikuti arus, yang cuma mengikuti tren. Jadilah tren itu, jadilah arus yang kemudian mewarnai society itu. Karena apa yang menjadi pemikiranmu haruslah pemikiran yang memancarkan keindahan, memancarkan kebaikan, yaitu pemikiran Islam dalam hal ini. Gimana caranya kita itu menjadikan Islam sebagai tren? Gimana kemudian kita itu menjadi sales Islam yang kemudian mempromokan Islam. Islam itu dihendaki banyak orang, tapi bukan dengan doktrin. Apalagi yang lebih parah adalah bebek yang selalu mengikuti arus tanpa tahu pasti ini arusnya benar nggak sih? Apa ini jangan-jangan arusnya malah bawa ke air terjun, jatuh dan bahaya buat dia kayak gitu. Syukur-syukur kalau terbawa arus, arusnya ini kebaikan. Kalau terbawa arus, arusnya jelek, arusnya malah buat kamu downgrade, bukannya upgrade, maka tahu pasti itu harus ada ya di perempuan. Jangan terbawa arus seperti bebek. Selanjutnya, bebek itu kurang mandiri dalam mengambil keputusan. Kenapa? Kayak yang aku bilang sebelumnya, dia hanya mengikuti
siapa yang ada di depannya. Kumpulan bebek itu, tuh panjang misal barisan bebeknya, bebek satu, bebek B, bebek satu, bebek 2, bebek 3, bebek 4 dan seterusnya. Bebek 4 hanya akan mengikuti perjalanan dari bebek 3. Bebek 3 hanya mengikuti perjalanan dari bebek 2. Bebek 2 mengikuti perjalanan bebek satu. Dan begitu pula yang ada di belakangnya. Jadi semua kumpulan bebek itu hanya bergerombol tanpa tahu pasti kemana arah yang akan mereka tuju, tanpa tahu pasti arus yang akan dia lewati itu seperti apa, apakah arus kebaikan atau arus buruk. Dan yang terakhir, bebek tidak punya priority yang jelas. Dia tidak punya prioritas yang jelas dalam hidupnya. Alhasil, dia hanya akan cenderung menyia-nyiakan waktu, tidak akan produktif dalam hidupnya, melakukan hal-hal yang sia-sia, dan tidak punya apa-apa dalam hidupnya. Kamu mau jadi seperti itu? Kan tidak. Perempuan harus menjadi elang bermata tajam yang bisa membidik maksanya dengan jelas, yang fokus, yang tidak kemudian mengikuti arus tanpa tahu arah yang akan dia lalui. Dan itu dia bahasan tentang elang dan bebek tadi. Gimana pada akhirnya tetap kamu yang memutuskan apakah kamu akan mempunyai karakteristik seperti elang atau bebek. Apakah kamu adalah pribadi yang unggul atau kamu adalah bagian dari yang mengikuti arus, tren, dan opini belakang yang ada di society. Life is choice, tentukan pilihanmu dari sekarang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, bertemu dan berdialog bersama dalam cerita. Temukan aku di Instagram untuk review buku, di TikTok dan media sosial lainnya dengan username yang sama, Aroma Al Adawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.